Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mansyah, salah satu anggota dari kelompok 3 gizi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apakah itu gizi. Secara umum, gizi adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh dalam pertumbuhan, perkembangan, pemeliharaan, dan memperbaiki jaringan tubuh. Adapun gizi menurut WHO atau World Health Organization atau disebut juga Organisasi Kesehatan Dunia adalah gizi mempelajari tentang proses yang terjadi pada organisme hidup untuk mengambil dan mengolah zat-zat padat dan juga cair dari makanan yang diperlukan untuk memelihara kehidupan, pertumbuhan, berfungsi organ, dan juga menghasilkan energi pada tubuh kita. Baik, perkenalkan nama saya Reski Elviana, kelas M217, nomor urut 37, NIM 2104075620009. Baik, di sini saya akan menjelaskan masalah kesehatan di Indonesia. Jadi, masalah kesehatan masyarakat di Indonesia adalah masalah gizi kurang dan gizi lebih. Pola pertumbuhan dan status gizi merupakan indikator kesejahteraan. Oleh karena itu, perlu adanya program gizi yang berguna untuk mendorong kedua hal tersebut. Masalah gizi yang menyebabkan kualitas SDM menjadi rendah. Adapun tujuan program pangan dan gizi yang dikembangkan untuk mencapai Indonesia Sehat 2010, yaitu 1. Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan pokok dengan jumlah yang cukup. 2. Meningkatkan pengeragamaan konsumsi pangan untuk memantapkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga. 3. Meningkatkan pelayanan gizi untuk mencapai keadaan gizi yang baik dengan menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi lebih. Assalamualaikum, perkenalkan, saya atas nama Elvin Kuranden dengan nomor urut 20. Di sini saya akan memaparkan materi tentang makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna adalah makanan yang terdapat kandungan gizi lengkap di dalamnya. Kandungannya mulai dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Makanan 4 sehat terdiri dari beberapa jenis, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan. Sedangkan 5 sempurna adalah susu yang menjadi nutrisi tambahan. Awalnya, makanan 4 sehat 5 sempurna ini adalah sebuah kampanye. Kampanye yang digalakkan oleh pemerintah kepada warganya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, ini menjadi gaya hidup bagi masyarakat. Kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi makanan sehat terus berlangsung. Namun, hal itu tetap harus didampingi dengan gaya hidup yang sehat pula. Contohnya seperti olahraga secara rutin, istirahat yang cukup, gaya hidup yang sehat dan bersih, serta masih banyak lagi. Melalui makanan sehat dan gaya hidup yang sehat, kesehatan akan selalu terjaga dan terhindar dari berbagai penyakit. Jenis-jenis makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama, makanan pokok. Salah satu jenis makanan 4 sehat 5 sempurna adalah makanan pokok. Pada makanan pokok, makanan yang disebut 4 sehat 5 sempurna adalah sumber karbohidrat yang seimbang. Karbohidrat adalah salah satu kelompok makanan dasar. Meskipun dasar, tetapi karbohidrat memiliki peran yang penting di dalam pola makan sehat. Yang kedua, lauk pauk. Selain makanan pokok, lauk pokok juga
masuk ke dalam jenis makanan 4 sehat 5 sempurna. Lauk pauk yang masuk dalam kategori tersebut adalah sumber protein yang baik. Protein adalah sebuah molekul besar yang diperlukan oleh sel. Protein diperlukan untuk sel sehingga sel dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, sayuran. Sayuran juga masuk ke dalam jenis makanan 4 sehat 5 sempurna. Selain sebagai sumber protein, sayuran juga menjadi sumber terbaik dari mineral dan vitamin untuk tubuh. Kebanyakan sayuran yang rendah kalori tetapi memiliki vitamin yang tinggi. Selain itu, serat dan vitamin juga banyak terkandung di dalam sayuran. Yang keempat, buah. Seperti halnya sayuran, buah-buahan juga termasuk jenis makanan 4 sehat 5 sempurna. Di dalam buah-buahan banyak terkandung serat, vitamin dan mineral esensial. Keduanya memiliki peran dan fungsi yang sangat baik untuk tubuh. Buah-buahan juga memiliki beragam antioksidan yang baik untuk meningkatkan kesehatan. Yang kelima, susu. Jenis terakhir dari makanan 4 sehat 5 sempurna adalah susu. Susu adalah sumber dari kalsium, protein, fosfor, dan mineral penting lainnya. Banyak manfaat yang didapat dari minum susu. Contohnya seperti susu yang mencegah osteoporosis dan patah tulang. Selain itu, susu juga dapat mempertahankan berat badan yang ideal dan sehat. Manfaat makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama, mencegah gizi buruk. Yang kedua, meningkatkan sistem imun. Yang ketiga, mengontrol berat badan. Yang keempat, menurunkan kadar gula. Yang kelima, menjaga sistem pencernaan. Yang keenam, menjaga suasana hati. Yang ketujuh, membantu pertumbuhan. Yang kedelapan, mengurangi risiko penyakit kanker. Yang kesembilan, menjaga kecantikan kulit. Kesepuluh, meningkatkan memori otak. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur nutrisi. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah segolongan besar senyawa kimia yang paling banyak terdapat di bumi, yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki manfaat utama sebagai sumber energi agar tubuh mampu menjalankan berbagai fungsinya dan melakukan berbagai aktivitas setiap hari. Adapun contoh makanan yang mengandung karbohidrat yaitu nasi putih, oatmeal, yogurt, kentang, beras merah, jagung, roti, dan lain-lain. Yang kedua yaitu protein. Teman-teman pada tahu nggak sih apa itu protein? Jadi, protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Fungsi protein antara untuk menghasilkan enzim dan hormon, memperbaiki sel, meningkatkan kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Adapun contoh makanan dan minuman yang mengandung protein yaitu susu, telur, daging, ikan, udang, kacang-kacangan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada serat. Apa itu serat? Serat adalah jenis mineral yang tidak mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Serat hampir sama seperti karbohidrat yang mampu memberikan energi pada tubuh. Namun, serat lebih rendah kalori. Serat dapat memelihara mikroba baik di dalam usus. Selain dapat membantu proses pencernaan makanan, mikroba ini juga akan memecah serat menjadi asam yang dapat merangsang aktivitas sel-sel imun. Dengan begitu, daya tahan tubuh akan lebih kuat untuk melawan beragam penyakit. Adapun contoh makanan yang mengandung serat yaitu sayuran dan buah,
biji-bijian yang utuh, kacang-kacangan, dan lain-lain. Selanjutnya, lemak. Lemak adalah zat makanan bersifat organik yang dapat diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Lemak disebut juga lipida, adalah salah satu nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Lemak adalah zat organik yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak tidak dapat larut dalam air namun larut dalam ether dan kloroform. Adapun fungsi dari lemak yakni sebagai sumber energi, membantu tubuh menggunakan protein, pembangunan sel tubuh, pembangunan hormon, pelindung organ, dan memberikan rasa lezat. Contohnya yaitu ikan, telur, alpukat, kacang, coklat hitam, daging merah, tahu, minyak zaitun, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, vitamin. Vitamin merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan yang umumnya tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus dipasok dari makanan. Vitamin sendiri memiliki berbagai fungsi yang membantu mengatur metabolisme, mencegah penyakit kronis, memelihara nafsu makan, kesehatan mental, dan kekebalan tubuh. Vitamin bisa didapatkan dari berbagai jenis makanan atau ditemukan pada buah-buahan dan sayur-sayuran di sekitar. Contoh makanan sebagai sumber vitamin diantaranya pisang, brokoli, bayam, alpukat, ubi, sarden, telur, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Selanjutnya adalah mineral. Mineral merupakan zat anorganik yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil untuk beragam fungsi tubuh yang berbeda. Kegunaan dari mineral membantu pembentukan gigi dan tulang, memastikan sistem enzim dan fungsi saraf tubuh beroperasi normal, hingga menjadi komponen utama dalam pembentukan jaringan. Adapun contoh makanan yang mengandung mineral yakni kacang dan biji-bijian, kerang, telur, coklat, dan alpukat. Saya atas nama Nurul Hikmah, nomor urut 4 dari kelas M217 akan menyebutkan beberapa fungsi yang terdapat dalam gizi. Menurut Sunita Al-Matsir pada tahun 2009, fungsi utama gizi adalah untuk menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Jadi, secara keseluruhan, fungsi gizi yaitu mengatur metabolisme tubuh, memelihara dan mengganti jaringan tubuh, mendukung pertumbuhan, menjalankan fungsi tubuh secara normal, serta berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ilmiati Ayu Anggraini, nomor urut 11 akan menjelaskan tentang pedoman gizi seimbang. Nah, sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh seseorang, dengan memperhatikan prinsip variasi jenis makanan, aktivitas fisik, menjaga kebersihan, dan memperhatikan berat badan ideal. Setelah mengetahui hal tersebut, bukankah kita harus mengetahui hal-hal yang mendasari dari gizi seimbang atau pedoman gizi seimbang agar kita tidak salah dalam melangkah? Yang pertama, pentingnya makan makanan yang beraneka ragam. Membiasakan makan makanan beraneka ragam adalah prinsip pertama dari gizi seimbang yang universal, artinya setiap manusia di mana saja membutuhkan makan makanan yang beragam atau bervariasi, karena tak ada satupun makanan yang mengandung seluruh zat gizi yang dibutuhkan tubuh, kecuali ASI atau air susu ibu untuk bayi sampai umur 6 bulan. Makin beragam pola hidangan makanan, makin mudah terpenuhi kebutuhan akan berbagai zat gizi. Yang kedua, makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Setiap orang
dianjurkan makan makanan yang cukup mengandung energi agar dapat hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kebutuhan energi dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat, protein, dan lemak. Kecukupan masukan energi bagi seseorang ditandai dengan berat badan yang normal. Yang ketiga, makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Porsi terbesar kebutuhan kalori tubuh dipenuhi oleh karbohidrat, yang juga merupakan komponen zat gizi terbanyak dalam makanan sehari-hari dan terjangkau dalam masyarakat luas. Karbohidrat terdiri dari karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Yang termasuk karbohidrat sederhana adalah monosakarida dan disakarida, sedangkan karbohidrat kompleks terdiri dari polisakarida dan serat admixture. Proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat kompleks di dalam tubuh berlangsung lebih lama daripada karbohidrat sederhana, sehingga dengan mengkonsumsi karbohidrat kompleks, orang tidak segera merasa lapar. Yang keempat, batasi konsumsi lemak dan minyak sampai seperempat dari kecukupan energi. Lemak dan minyak yang terdapat di dalam makanan berguna untuk meningkatkan jumlah energi, membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K, serta menambah lezatnya hidangan. Sebaiknya menggunakan lemak dan minyak nabati, seperti minyak kelapa, minyak jagung, dan minyak kacang atau minyak nabati lainnya. Mengkonsumsi lemak hewani berlebihan dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Dianjurkan 2 bagian makanan mengandung lemak nabati dan 1 bagian mengandung lemak hewani. Yang kelima, garam beriodium adalah salah satu asupan makanan yang perlu dikonsumsi sehari-hari. Garam beriodium memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, di antaranya untuk mencegah penyakit tiroid, serta menjaga kesehatan ibu hamil dan janin di dalam kandungan. Garam beriodium merupakan garam yang sudah difortifikasi atau ditambahkan mineral yodium. Yodium ini berfungsi untuk membantu tubuh memproduksi hormon tiroid, yaitu hormon yang berperan dalam mengatur proses metabolisme tubuh dan berbagai fungsi organ di dalam tubuh. Yang keenam, makanlah makanan sumber zat besi. Zat besi adalah salah satu unsur penting dalam proses pembentukan sel di dalam darah. Bagi wanita hamil, ibu menyusui, anak sekolah, dan pekerja berat, dianjurkan banyak mengkonsumsi sumber zat besi. Misalnya sayuran berwarna hijau, kacang-kacangan, hati, telur, dan daging. Selanjutnya, lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Kegiatan fisik dan olahraga bermanfaat untuk meningkatkan kebugaran, mencegah kelebihan berat badan, dan meningkatkan fungsi jantung, paru, dan otot, serta memperlambat proses penuaan. Yang terakhir, biasakan makan pagi. Makan pagi atau sarapan sangat bermanfaat untuk memelihara ketahanan fisik, daya tahan saat bekerja, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan konsentrasi belajar, dan memudahkan menyerap pelajaran. Baik, saya Samsuria Lestari. Selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana cara memilih makanan yang sehat. Yang pertama, kita harus memperhatikan kesegaran makanan. Yang kedua, memilih makanan yang mengandung komposisi yang sehat. Yang ketiga, memilih makanan yang proses memasaknya tepat. Yang keempat, dapur dan peralatan yang dipakai untuk memasak higienis. Yang kelima, makanan harus mengandung karbohidrat yang cukup. Dan yang terakhir, yaitu makanan harus mengandung protein yang bagus. Sekian dan terima kasih. Masalah gizi di Indonesia merupakan problematika serius yang perlu segera ditangani.
Sebab gizi merupakan hal yang sangat penting bagi anak-anak untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Ketidakseimbangan gizi dan terjadi secara berkelanjutan dapat menyebabkan komplikasi kesehatan serius pada anak-anak. Adapun masalah gizi yang kerap kali terjadi yaitu yang pertama, wasting atau kurus. Kurusnya tubuh anak umumnya disebabkan oleh kurangnya asupan zat gizi. Kurus akibat gizi kurang dapat meningkatkan resiko anak terkena berbagai penyakit infeksi dan gangguan hormonal yang berdampak buruk pada kesehatannya. Masalah gizi ini dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Yang kedua yaitu obesitas. Anak-anak di Indonesia biasanya kurang mendapat asupan serat, sayur, dan buah, sering mengonsumsi makanan berpenyedap, dan kurang melakukan aktivitas fisik. Berbagai kebiasaan tersebut dapat membuat pola makan anak tidak sesuai dengan gizi seimbang, sehingga meningkatkan risiko kegemukan. Obesitas dapat meningkatkan risiko anak terkena penyakit hipertensi, diabetes mellitus, kanker, osteoporosis, dan kondisi lainnya yang dapat menurunkan produktivitas dan usia harapan hidup. Permasalahan ini dapat dicegah dengan mengatur pola dan porsi makan, mengonsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik, serta tidur yang cukup. Yang ketiga yaitu stunting atau bertubuh pendek. Rata-rata tinggi anak Indonesia lebih pendek daripada standar WHO. Mayoritas anak laki-laki lebih pendek 12,5 cm dan rata-rata anak perempuan lebih pendek 9,8 cm. Tubuh pendek pada masa kanak-kanak dapat diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan. Masalah ini dapat menimbulkan berbagai dampak seperti penurunan kekebalan tubuh, fungsi kognitif, hingga gangguan sistem metabolisme. Yang keempat, anemia. Anemia pada anak sebagian besar diakibatkan oleh kekurangan zat besi serta pola makan yang salah. Anemia dapat berdampak buruk terhadap penurunan imunitas, konsentrasi, prestasi belajar, dan produktivitas. Permasalahan ini dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, vitamin C, dan zinc. Yang kelima, kekurangan vitamin A termasuk ke dalam masalah gizi di Indonesia. Kekurangan vitamin A bisa berbahaya. Kondisi ini bisa menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan pada anak-anak, meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat infeksi berat seperti diare dan campak. Namun, Indonesia telah melakukan penanggulangan dengan pemberian kapsul vitamin A setiap 6 bulan di puskesmas. Yang keenam, gangguan akibat kekurangan yodium. Kekurangan yodium dapat menyebabkan kerusakan otak pada anak-anak. Hal tersebut mengakibatkan gangguan perkembangan kognitif dan motorik yang mempengaruhi kinerja anak di sekolah. Selain itu, kekurangan yodium juga dapat memicu hipotiroidisme atau rendahnya hormon tiroid dan juga penyakit gondok. Penanggulangan kekurangan yodium dilakukan dengan mewajibkan semua garam yang beredar harus mengandung yodium sekurang-kurangnya 30 ppm. Dalam menangani masalah gizi di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan menyediakan layanan kesehatan yang memadai, pemberian makanan tambahan berupa biskuit kaya gizi, terutama pada daerah-daerah yang tertinggal. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan program gizi anak sekolah, yaitu memberikan sarapan kepada peserta didik agar peserta didik senantiasa bertenaga ketika belajar. Anak-anak juga mendapatkan pendidikan karakter untuk membiasakan diri hidup sehat dan bersih. Pastikan anak mengonsumsi makanan bergizi seimbang serta berolahraga secara teratur agar tubuhnya senantiasa bugar. Hey, what's up?